Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Nurjanah untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, Ibu selalu tidak segan-segan dan tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki atau pertemuan pertama kita adalah yaitu KD 3.5, yaitu menerapkan sikap jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini pelajaran kita dapat bermanfaat dan berberkah buat kita semua. Dan Ibu ingatkan setiap kali pertemuan untuk selalu mempersiapkan Al-Quran maupun juz amma, kalian bisa membukanya sehingga kalian bisa memperhatikan panjang pendek atau tajwidnya. Mari bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya, mari bersama-sama kita membaca surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah, anakku sekalian, mari bersama lagi kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula
Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, adapun kompetensi dasar kita pada pertemuan yang pertama ini di KD 3.5 adalah memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aspek pengetahuannya yaitu 3.5.1 memahami pentingnya jujur dan menepati janji tentang kebenaran, sebagaimana pepatah mengatakan bahwa jujur membawa bujur atau membawa berkah. Adapun aspek keterampilannya yaitu 4.5.1 adalah memaparkan dampak jujur dan menepati janji sesuai dengan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 77 dan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 serta hadis yang terkait. Perlu kalian perhatikan bahwa adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian dapat memahami pentingnya perilaku jujur dan menepati janji tentang kebenaran. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jujur itu membawa mujur. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi contoh yang kedua. Ini adalah tentang contoh perilaku jujur dalam jual beli. Umat Islam sebaiknya menerapkan perilaku jujur dalam keseharian, termasuk ketika melakukan transaksi jual beli. Nabi Muhammad SAW telah memberikan tauladan kepada umat manusia tentang cara melakukan jual beli dengan jujur. Nabi Muhammad sejak kecil diajak pamannya berdagang. Beliau selalu jujur dalam berdagang. Nabi Muhammad SAW mengatakan kondisi barang yang dijual apa adanya. Beliau tidak menutupi kekurangan barang atau cacatnya barang. Hal ini sesuai dengan hadis tentang jujur dalam jual beli yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam dari Nabi Muhammad SAW. Di situ dikatakan bahwa orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar atau memilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli tersebut. Tetapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya pun akan hilang. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim yang melakukan jual beli dengan jujur akan mendapatkan keberkahan. Sebaliknya, jika umat Islam berdusta dalam berjual beli, maka hilanglah keberkahan tersebut. Keberkahan dalam jual beli yaitu memperoleh rezeki dapat mencukupi kehidupan keluarga. Selain itu, rezeki yang diperoleh dari jual beli yang jujur manfaatnya jauh akan terasa.
Nah, sekarang anak-anakku sekalian perhatikan, kita akan memasuki tentang macam-macam perilaku jujur. Yang pertama yaitu jujur dalam niat. Niat merupakan maksud seseorang melaksanakan sesuatu. Jujur dalam niat yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan niat dalam hati melalui tindakan. Contohnya, berniat melakukan segala sesuatu itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu jujur dalam perkataan. Berkata jujur dilakukan dengan berkata sesuai dengan kenyataan, tidak boleh mengada-ngada atau berbohong. Berkata jujur harus dilakukan walaupun itu sulit dikatakan. Berkata jujur harus dilakukan di dalam keadaan apapun. Seorang muslim harus menjaga lisan dari perbuatan dusta, fitnah, adu domba, dan ghibah. Kemudian yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan dapat dilakukan dengan berbuat sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Contohnya adalah tetap melakukan ibadah dengan benar meskipun tidak ada orang yang melihat. Contohnya, kalian tetap melakukan sholat dengan khusyuk meskipun tidak ada orang tua kalian, baik ibu maupun ayah kalian yang melihatnya, gitu ya. Baik, sekarang ibu mau tanya kepada kalian, apakah kalian sudah membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa sifat jujur itu harus kalian biasakan dalam pergaulan setiap hari. Ingatlah bahwa generasi muda muslim seperti kalian akan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Seorang pemimpin harus berakhlak mulia dan memiliki sifat jujur. Kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sebaliknya, kedustaan akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengiring kepada neraka. Tahukah kalian apa itu jujur dan menepati janji? Jujur dan menepati janji merupakan perilaku terpuji yang harus diterapkan oleh umat manusia. Adapun makna perilaku jujur adalah perilaku jujur berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sidq, artinya benar, nyata, dan berkata benar. Sedangkan perilaku jujur secara istilah artinya adalah kesesuaian antara perkataan maupun tindakan dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi kalian bisa perhatikan, ini adalah pengertian jujur baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Anak-anakku sekalian, kalian perhatikan, adapun dalil tentang perilaku jujur yaitu surah As-Saff ayat 2 dan 3. Tolong diperhatikan, kalau perlu kalian sama-sama membacanya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Silahkan kalian baca artinya sendiri dan dipahami. Nah, anak-anakku sekalian, kalian perhatikan lagi, ini adalah surah Al-Ahzab tentang perilaku jujur ayat ke-70. Perhatikan, baca kalian bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Silahkan kalian perhatikan dan baca artinya.
Nah, sudah pahamkah kalian tentang maksud dari surah Al-Ahzab ayat 70? Nah, semoga kalian memahaminya. Selanjutnya yaitu penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Yang pertama yaitu mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Artinya tidak mengharapkan bantuan dari orang lain, termasuk contohnya menyontek. Kemudian yang kedua yaitu menyampaikan hasil ulangan atau ujian kepada orang tua sesuai dengan kenyataan. Jangan nilainya dapat nilai bagus, ya dibilanglah memang bagus. Dan kalau memang nilainya rendah, omongkan terus terang kepada orang tua agar orang tua mencarikan solusinya bagaimana agar nilai-nilai anaknya menjadi baik. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan atau melaksanakan ibadah sholat dengan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian melaksanakan ibadah ketika dilihat maupun tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Nah, itu adalah penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hikmah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama yaitu dimudahkan masuk surga. Kemudian yang kedua terhindar dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga disayang keluarga dan teman-teman. Dan yang keempat yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima dicintai Allah dan Rasulnya. Yang keenam mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dan yang ketujuh yaitu mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. Serta yang kedelapan yaitu memberikan ketenangan dalam hati dan jiwa. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah tadi pertemuan kita yang pertama di KD 3.5 ini tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan memasuki materi tentang menepati janji. Ibu berharap pelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Anak-anakku sekalian, adapun kesimpulan kita tentang materi hari ini yaitu bahwa kejujuran merupakan salah satu perilaku terpuji. Oleh karena itu, kejujuran termasuk akhlak mahmudah. Kejujuran merupakan perilaku yang wajib ada pada umat manusia. Kejujuran terdapat beberapa jenis, yaitu kejujuran dalam niat atau hati, kejujuran dalam berbicara, dan kejujuran dalam berbuat. Kejujuran akan membawa seseorang untuk melakukan kebaikan sehingga memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga kelak di akhirat. Anak-anak sekalian, sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.